Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jaksa penuntut umum teringat saya waktu mempersiapkan khotbah ini, menghargai peran terdakwa Richard Eliezer pada pembunuhan berencana dengan tuntutan selama 12 tahun. Eliezer kami hargai, kata jaksa itu, sebagai orang yang membuka kasus. Kalau hal itu tidak dihargai, mungkin tuntutan hampir mendekati Ferdi Sambo bisa 20 tahun. Bagaimana peristiwa ini, kasus pembunuhan berencana ini, berbicara kepada kita sekarang sesudah mendengar bacaan Injil dari Matius pagi hari ini. Bisakah itu digandengkan? Karena dikatakan jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya pun merasa kalau hidup keagamaan saya dengan ketiga kaul dan ketabisan saya lebih buruk dari Anda, celakalah aku. Sabda Tuhan ini sampai kepada. Dan jika hidup keagamaan Anda tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang lain, celakalah kita. Nah, baru-baru ini banyak orang keberatan dengan tuntutan jaksa penuntut umum itu. Seumur hidup 12 tahun, 8 tahun. Baru-baru ini hampir 100-an orang, guru besar dalam hukum sipil, hukum pidana, dikatakan tertulis atau di WA turun gunung. Mengapa banyak orang terusik dari tuntutan jaksa penuntut umum itu? Para hakim ini, para guru besar ini membuat surat kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan untuk memperingan hukuman terhadap Richard Eliezer. Mengapa mereka terusik? Mengapa banyak sekali terusik? Kalau Anda mendengar kata-kata, ajak-ajakan di televisi, begitu orang terusik rasa keadilannya. Saya kira turunnya sejumlah guru besar tentunya ada sesuatu yang aneh dalam tuntutan jaksa itu. Mengapa mereka sampai turun gunung untuk membela Eliezer? Katanya keadilan publik terkoyak saat JPU, jaksa penuntut umum, menganggap Eliezer sebagai eksekutor pembunuhan Joshua. Eliezer menembak atas perintah atasannya, Ferdi Sambo, atas perintah. Kejaksaan menganggap tuntutannya sudah mempertimbangkan, kejaksaan mengatakan sudah sesuai dengan surat
LPSK sehingga menuntut 12 tahun penjara, jauh di bawah Sambo yang dituntut jaksa seumur hidup. Padahal dalam undang-undang menyebutkan terdakwa penguak fakta harus dihukum ringan dibandingkan dengan terdakwa lainnya. Dia pengungkap peristiwa itu, peristiwa yang sebenarnya. Argumentasi jaksa bahwa Eliezer adalah eksekutor tak bisa menghalangi gerakan para guru besar untuk meminta keringanan hukuman. Apakah gerakan ini akan bisa mempengaruhi para hakim? Ratusan profesor, doktor, seandainya sendiri-sendiri, lain rasanya, tapi ini ratusan menandatangani surat petisi itu. Membela Eliezer bukanlah membela seorang eksekutor, tapi pembelaan terhadap sebuah nilai. Bukan Eliezer pribadi, tapi nilai yang dijunjung, yang disampaikan oleh Eliezer. Nilai kejujuran, nilai kebenaran justru kian langka di Republik ini. Ketika mulai kejujuran dan kebenaran dicampakkan, kerinduan negeri ini atas keadilan bakal lenyap. Jadi yang dituntut oleh para profesor ini ialah nilai keadilan, nilai kejujuran, nilai kebenaran. Saudara terkasih, apakah dalam bacaan Matius bab 15 hari ini kita juga diajak untuk memperjuangkan nilai kebenaran, nilai kebenaran, nilai kejujuran, nilai kepentingan publik. Bisa saja ini diulangi, disampaikan kepada kita juga. Dunia tentu tanpa hukum dan peraturan akan hancur. Dan anarki akan terjadi di mana-mana seandainya hukum dan peraturan tidak ada dan tidak dihargai dan tidak dijunjung tinggi. Sadar akan hal itu, manusia sangat membutuhkan hukum dan peraturan. Hukum dan peraturan dibuat oleh manusia untuk membantu manusia agar mereka bisa hidup lebih aman, hidup lebih nyata, bergerak maju supaya tujuan hidup dapat tercapai. Kita mengenal macam-macam hukum. Sebagai warga negara yang hidup dalam suatu negara, kita mengenal hukum negara yang sudah dituangkan dalam undang-undang atau peraturan-peraturan negara. Sudah ada, disampaikan kepada kita. Sebagai anggota dari suatu agama pun, kita diikat dengan peraturan-peraturannya, dan para penganutnya harus mengikuti hukum dan peraturan agamanya. Kita dituntun oleh hukum sipil, hukum negara, dan juga mungkin hukum adat. Kita juga dituntut sebagai orang Indonesia Katolik mentaati hukum gereja yang ditetapkan untuk seluruh Katolik di seluruh dunia, dan juga ketentuan-ketentuan dari Keuskupan Agung Medan. Dua hukum itu yang ada dalam diri kita. Adakah sangkut
nilai keadilan, nilai kebersamaan, nilai kejujuran dituntut juga kiranya dalam kedua atau ketiga undang-undang ini. Undang-undang sipil, undang-undang negara, undang-undang adat, dan undang-undang keagamaan kita. Yesus dalam Injilnya hari ini dengan tegas mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk melengkapinya. Itulah yang kita dengar dalam Injil Matius hari ini. Bab 15. Yesus datang bukan untuk meniadakannya, tapi untuk melengkapinya. Jadi Yesus sangat sadar hari ini dikatakan kepada kita bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi sudah dibuat sejak dahulu kala sebelum kedatangannya sendiri. Hukum Taurat dan kitab para nabi pun sudah diilhami oleh Roh Kudus. Taurat dan kitab para nabi sangat membantu dan membimbing manusia dari zaman ke zaman. Saudara-saudari terkasih, hukum dan peraturan pada dasarnya sangat membantu manusia. Sangat membantu manusia. Tapi mungkin hukum dan peraturan pun sering mengganggu. Polisi kemarin menghambat segala jalan di sini. Saya dari Siantar masuk ke sini ditutup. Balik saya ke sini ditutup. Masuk saya ke sini ditutup. Tidak boleh, Pak, kata sang polisi di 4 tempat terakhir ini. Pak, itu rumahku. Tak boleh saya ke rumahku. Nah, itulah membuat polisi itu. Pastor ya, kira-kira begitulah. Akhirnya saya diizinkan. Itu peraturan benar. Tapi apa di balik nilai itu? Sehingga kemarin juga pengurapan orang hari orang sakit sedunia itu terganggu di sini. Tidak boleh parkir di sini katanya. Masa di rumah sendiri tidak boleh parkir? Nah, banyak orang bersungut-sungut kemarin kan di situ. Lalu semua dicek. Jadi kemarin waktu saya turun, meyakinkan dia turun, tolong diperiksa Pak, mobil saya ini tak ada bom di sini. Aku bilang sebelum saya masuk ke rumah saya. Kita pun sering jengkel dengan aturan ini. Tapi memang ada nilai yang mau dicapai. Ada nilai kebersamaan yang mau dicapai. Ada nilai kerukunan yang mau dicapai. Memang kelas kita berbeda-beda di dunia ini. Ya, kalau Pak Jokowi rame-rame menjaganya. Saya tidak ada menjaga saya. Hanya radio, musik saja menemani saya dari Pematang Siantar kemarin jam 6 berangkat. Jam setengah 9 baru sampai di Medan. Hanya itu yang menemani saya. Sekarang nilai apakah yang bisa kita pelajari dari aturan-aturan yang diberikan oleh negara ini kepada kita? Nilai apakah yang bisa kita pelajari dan bisa kita tangkap dari hukum gereja yang kita terima? Banyak orang yang bersungut-sungut kepada saya, pastor terlalu legalistik katanya. Semua di bawah peraturan. Ya, inilah aturan gereja, bukan aturan saya. Bagaimana ini? Kita jelas sebagai warga negara taat kepada hukum negara republik ini dengan sungut-sungut atau dengan setia. Bayar pajak pada waktunya, katanya kita bayar pajak pada saat terakhir. Saya biasanya bulan nampaknya kuteken. Tunggu-tunggu saat terakhir. Kan pasti ada
pengusaha-pengusaha di sini tinggal 31 Maret dibayarnya, padahal hari Minggu, kan? Contoh. Begitu sangat taat dan mengelak kita sering. Ya, bagaimana lewat di depan balai kota sana, tidak pakai safety belt, 100.000. Ya, situlah sedapnya. Ada seorang pastor yang tidak pakai safety belt di situ, kena dan panggilan ke Keuskupan Agung Medan, bayar 100.000. Susah memang, tapi inilah kita. Sekedar contoh saja. Gereja Katolik tidak hanya mentaati hukum sipil, tapi juga hukum gereja. Kalau seseorang mau menikah kembali, banyak orang datang. Saya kok sudah cerai sipil, katanya. Ini tebal sekali, katanya. Pengadilan, karena kita Kristen harus ke pengadilan. Benar, Pak. Protestan juga sama. Saya sudah mengunjungi 8 bishop dalam 5 bulan ini. Dia mengatakan kalau berzinah, katanya, bisa kawin lagi. Wah, kalau di Katolik tak ada hitungan itu. Jadi ini sudah ada catatan cerai sipil, katanya. Benar. Katolik menghormati hukum sipil, pengadilan sipil, tapi tidak sah di mata Katolik. Harus disidang kembali, diperiksa kembali apakah perkawinan itu sah sejak awal. Sah sejak awal. Segala peristiwa sesudah menikah tak pernah kami meriksa. Entah dia dipukul, dibanting, kami tidak bicarakan. Yang kami bicarakan selalu pada awal menikah itu bagaimana? Adakah nilai? Itu yang perlu kita baca dalam hukum negara maupun hukum gereja kita. Adakah nilai di dalamnya? Adakah nilai keadilan di dalamnya? Adakah nilai kejujuran? Tidak saja hukum tok. Saudara-saudara terkasih, ajakan Yesus hari ini, marilah kita taat sebagai warga negara Indonesia, taat kepada undang-undang negara persada ini, dan walaupun kadang-kadang ada sungut-sungutnya, taatlah kita semua kepada hukum gereja Katolik, walaupun kadang-kadang kita kecewa dengannya. Di dalamnya ada nilai kebersamaan, nilai keutuhan, nilai cinta kasih. Itu yang kita perjuangkan. Semoga segala peraturan hukum di negara maupun dalam gereja kita membaca nilai. Semoga Tuhan menyertai kita.